Redkino adalah sebuah kota kecil yang berada di wilayah Tver, Rusia. Jaraknya sekitar 40 km dari kota besar terdekat. Pada tahun 90-an, kota itu menjadi pusat gerombolan jahat yang terkenal. Begitu aktifnya kegiatan mereka hingga warga sekitar mengingat setiap hari ada saja korban berjatuhan. Meski demikian, para korban bukanlah warga sekitar, melainkan sesama penjahat yang jadi lawan mereka. Sehingga warga Redkino tidak pernah terganggu dengan kehadiran gerombolan itu karena mereka tetap bisa beraktivitas seperti biasa. Seiring berjalannya waktu, aksi gerombolan seperti itu perlahan memudar dan secara perlahan juga kehidupan di kota Redkino pulih dan menjadi lebih tenang. Saat ini Redkino menjadi tujuan wisata musim panas paling favorit bagi warga Moskow. Jarak dari Moskow ke Redkino hanya 90 menit saja yang bisa ditempuh menggunakan fasilitas kereta ataupun jalan tol yang semuanya melintas. Karena jaraknya tidak jauh, membuat warga Moskow senang berkunjung ke sana. Bahkan, banyak dari mereka memiliki rumah kedua atau rumah musim panas di daerah pinggiran kota Redkino. Rumah kedua bagi warga Rusia dikenal dengan sebutan daka. Di pinggiran kota Redkino, daka milik orang-orang Moskow berjejer di sepanjang jalan memanjang yang ada di sana. Daka di sana berupa pondok berlantai 2, terbuat dari kayu yang dibangun secara asal-asalan. Jalanan memanjang yang terbentang di area daka memiliki aspal yang sudah mulai terkelupas. Sedangkan di pinggiran jalannya ditumbuhi rumput liar yang membuat kawasan itu jadi terlihat kumuh. Namun, tidak semua bangunan di sana adalah daka milik warga kota Moskow. Sebagian lagi adalah rumah penduduk asli yang masih tersisa di sana, meski jumlah mereka tidak banyak. Di hari biasa, kawasan daka sangat sepi bagaikan kota mati, karena banyak daka yang kosong tidak ada penghuninya. Biasanya suasana kembali ramai di akhir pekan atau pada liburan musim panas, ketika para pemilik daka pada berdatangan dari kota Moskow. Sedikitnya jumlah penduduk asli di sana membuat mereka memiliki hubungan yang sangat dekat satu sama lain bagaikan saudara. Antar tetangga sering mengadakan acara kumpul-kumpul bersama di akhir pekan untuk menjalin keakraban di antara mereka. Hingga di bulan Mei tahun 2017, ada seorang tetangga baru yang pindah dan menetap di sana. Tidak ada seorang pun yang menduga pria asal Moskow itu akan mendatangkan petaka mengerikan di wilayah mereka. Sebuah tragedi terburuk yang selama ini tidak pernah terjadi di sana, bahkan ketika gerombolan jahat masih beraktivitas di kota Redkino. Sergei Egorov tinggal di kota Moskow bersama putrinya yang saat itu sedang menempuh pendidikan di sana. Seperti kebanyakan warga Moskow, Sergei suka menghabiskan akhir pekan di Redkino, terutama pada musim panas. Saking sukanya, Sergei sampai membeli sebuah rumah kayu di area daka. Rumah itu kemudian dihuni oleh ibu Sergei yang berusia 63 tahun. Sejak itu, Sergei pun semakin rajin berkunjung ke Redkino sambil merenovasi rumah kayunya. Saat awal-awal merenovasi rumah, Sergei bersikap ramah dan bersahabat kepada tetangganya. Namun tanpa sebab yang jelas perilakunya itu berubah 180 derajat ketika pada bulan Mei tahun 2017, Sergei memutuskan untuk menetap bersama ibunya. Tukang listrik berusia parubaya itu mendadak memasang pagar di sekeliling rumahnya, seolah menunjukkan dia tidak mau bersosialisasi dengan lingkungan di sekelilingnya. Sejak itu, tetangganya jarang sekali melihat Sergei keluar rumah, begitu juga ibunya. Tidak ada seorang pun di kota itu yang benar-benar mengenal Sergei dan ibunya karena mereka menjauhi warga sekitar. Akibatnya, orang-orang merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan pasangan ibu dan putranya itu. Tak lama setelah kepindahannya ke Redkino, Sergei meminta pekerjaan kepada Marina Lobanova, ketua manajemen properti di sana, dan dia diterima sebagai tukang listrik area daka.
Sejak itu, Sergei memperkenalkan dirinya sebagai tukang listrik resmi kawasan Dhaka kepada semua orang yang ditemuinya, seolah-olah dialah yang berkuasa atas pengaturan pemakaian listrik di sana. Hanya dalam beberapa bulan setelah kepindahannya, sikap Sergei yang arogan itu mengundang dua perdebatan antar warga yang menjadi awal petaka. Pada tanggal 3 Juni tahun 2017, Tatiana Arkhipova mengadakan pesta ulang tahun untuk cucunya. Acaranya diselenggarakan di rumah dengan mengundang beberapa tetangga di sekitar rumah mereka untuk ikut memeriahkan acara. Di tengah pesta sedang berlangsung, tiba-tiba Sergei muncul. Sikapnya tidak menyenangkan dan dengan arogan, dia hendak memutuskan jaringan listrik di rumah Tatiana, yang katanya atas perintah Marina, sang ketua manajemen properti saat itu. Tentu saja Tatiana protes. Dia tidak percaya aksi Sergei atas suruhan Marina dan yakin semua itu adalah inisiatif Sergei sendiri. Perdebatan antara Tatiana dan Sergei berlangsung dengan sengit hingga berakhir dengan pengusiran Sergei dari rumah Tatiana. Sergei yang dalam kondisi setengah mabuk akhirnya meninggalkan rumah Tatiana dengan sebuah ancaman kalau dia memiliki senpi. Gara-gara perilaku Sergei, pesta pun berakhir lebih cepat karena suasana sudah keburu rusak. Beberapa tamu yang masih belum ingin pulang memutuskan untuk mampir ke rumah pasangan Vladislav Savelyev dan Marina Konichina yang bertetangga dengan Sergei. Di sana mereka berkumpul menikmati malam minggu sambil minum dan bercengkerama seperti umumnya orang bertetangga di Rusia. Sekitar tengah malam, mendadak Sergei muncul lagi dan ingin bergabung dengan yang lainnya. Saat itu, dia benar-benar sudah kehilangan akal sehat karena kebanyakan minum. Omongannya ngelantur dan mulai menyombongkan dirinya di hadapan semua orang. Sergei mengaku dulu ketika muda dia sempat ikut wajib militer dan bergabung di Kesatuan Angkatan Udara. Katanya dia sudah melalui berbagai macam pelatihan berat hingga sekarang fisiknya pun jadi kuat. Sebagai tuan rumah, Vladislav menanggapi cerita Sergei dengan bertanya, apa nama kesatuan di mana Sergei dulu bergabung. Bukannya menjawab, Sergei justru meninggikan suaranya dengan emosi. Melihat kemarahan Sergei, yang lain justru memanasi suasana dan mulai mengolok-ngoloknya. Mereka mengatakan Sergei bukan pria sejati dan ejekan lainnya. Perdebatan jadi memanas, hingga akhirnya Sergei pun kembali diusir dari sana. Sergei tidak punya pilihan selain menuruti kemauan para tetangganya. Merasa diperlakukan seperti sampah, Sergei pun pulang membawa sakit hatinya. 2,5 jam setelah perdebatan terjadi, Sergei membulatkan tekadnya untuk membalaskan dendam. Dia kemudian meraih senpi besar yang ada di rumah, dan sekitar jam 3 subuh, memasuki tanggal 4 Juni, Sergei berdiri di depan rumah Vladislav dan mulai menggedor-gedor pintunya. Ketika Vladislav membukakan pintu untuk tetangganya yang penuh amarah, pria 34 tahun itu langsung kena umpatan kasar dari Sergei. Tak lama kemudian, amukan senpi yang dibawa Sergei dimulai dan seketika Vladislav sudah terbaring di lantai meninggal dunia di usianya yang ke-34. Setelah Vladislav, Sergei memasuki kamar demi kamar untuk melampiaskan dendam kepada semua yang tadi mengoloknya dan mengatakan dirinya bukan pria sejati. Mereka harus menerima balasan atas sikap yang sangat merendahkan itu. Dengan brutal dan tanpa perasaan, Sergei menghabisi mereka satu persatu. Belum puas di rumah Vladislav, Sergei pindah ke rumah tetangganya dan mengulangi aksinya di sana. Secara total, ada 9 korban berjatuhan akibat amukan senpi. Semuanya kemudian dibawa ke halaman dan ditumpuk menjadi 2 gundukan. Setelah selesai, Sergei Egorov berdiam diri di sana. Rupanya Marina kekasih Vladislav lolos dari amukan Sergei. Wanita berusia 21 tahun itu bersembunyi di bawah selimut selama Sergei melancarkan aksinya. Begitu ada kesempatan, Marina pun segera menghubungi pihak kepolisian. Polisi akhirnya datang dan Sergei pun ditangkap di lokasi tanpa perlawanan sama sekali. Saat itu,
Sergei langsung mengaku sebagai pelaku kepada petugas yang menangkapnya. Di persidangan, Sergei Egorov menyampaikan rasa penyesalan serta permohonan maaf kepada semua keluarga korban. Dia mengaku bertanggung jawab atas tragedi yang terjadi di area Dhaka dan meminta agar hakim menjatuhkan hukuman setimpal kepada dirinya. Akhirnya, Sergei Egorov dijatuhi hukuman seumur hidup. Pihak berwenang menyatakan bahwa Sergei sama sekali tidak pernah menjalani wajib militer ataupun bergabung dengan Angkatan Udara. Ternyata, Sergei Egorov bukan siapa-siapa, melainkan hanya pekerja serabutan dari kota Moskow. Sakit hati seseorang karena merasa direndahkan dan diolok-olok bisa berakibat fatal. Itu sebabnya kita harus menjaga tutur kata serta perilaku agar jangan sampai melukai perasaan orang lain. Itulah akhir kasus hari ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih.